Oke, perkenalkan kami dari kelompok 11. Saya Fahri Albani dengan NIM 12510600069 bersama rekan saya. Saya Esa Meladianur dengan NIM 12510600074. Hari ini kami akan mempresentasikan makalah kami, karya tulis ilmiah kami yang berjudul Pengaruh Penggunaan Gadget Terhadap Motivasi Belajar. Oke, kita mulai dari bab 1 ya. Nah, dari bab 1 nih kita akan membahas dulu adalah pendahuluan. Bagi bab 1 adalah latar belakang masalah. Uh, Kenapa sih kita tuh harus membahas ini? Karena dikarenakan perkembangan aplikasi pada gadget smartphone semakin berkembang. Menurut pendapat Elfitri pada tahun 2018, dikarenakan aktivitas masyarakat dan kebutuhan mereka yang beragam dan memacu, dan juga dengan keinginan serba instan atau cepat dengan mudah, membuat penggunaan smartphone semakin banyak dan beragam pula. Dikarenakan itu, mulai muncullah dampak negatif dan positif yang beragam. Dikarenakan kemudahan akses ini, seperti kita tahu tadi, di situ ada dampak negatif dan positif. Ini bisa menjadi pedang bermata dua, di mana kalau kita diterapkan ke dalam pelajar atau mahasiswa, uh, di satu sisi dia kan lebih mudah untuk mengakses informasi, media pembelajaran, dan juga materi yang membuat semakin mudah paham. Tapi di sisi lain, perkembangan ini juga memudahkan pelajar dan mahasiswa untuk mudah terdistraksi. Kenapa? Karena kita bisa mengakses media hiburan di mana saja, termasuk kelas kita, dan ini bisa sangat mengganggu. Nah, contohnya apa sih media hiburan mengganggu? Bisa dari YouTube, Instagram, dan grup chat dan lain-lainnya gitu. Jadi kita sangat mudah untuk terdistraksi di masa ini. Nah, dalam hal ini yang menjadi perhatian menjadi penelitian ini adalah pengaruh penggunaan gadget terhadap motivasi belajar mahasiswa. Bertolak dari permasalahan di atas, maka sangatlah penting untuk melakukan penelitian ini, untuk kita melihat nih apa sih, apakah mereka ada hubungannya, apakah penggunaan gadget itu akan memperburuk atau memperbanyak positif atau negatifnya gitu. Jadi kita ingin melihat apa sih pengaruhnya gitu. Boleh lanjut slide selanjutnya, Esa? Nah, di selanjutnya kita akan identifikasi masalah dulu. Apa sih masalah kita ini? Yang pertama adalah penggunaan gadget memiliki potensi untuk memberikan dampak negatif maupun positif terhadap motivasi belajar dalam mahasiswa. Ini jadi kita berpikir kayaknya ada dampak negatif dan ada dampak positif. Yang kedua adalah masih sedikit yang membahas mengenai penggunaan gadget dalam mempengaruhi motivasi belajar mahasiswa. Saya sendiri kesulitan untuk mencarinya, cuman bisa kita masih memiliki berapa, tapi masih sedikit, makanya kita perlu banyak riset lagi. Nah, yang ketiga, mahasiswa semakin bergantung pada gadget dalam kegiatan akademik dan non akademik. Nah, kenapa sih ini penting? Karena ya kita tahu sendiri bahwa kebanyakan mahasiswa sekarang itu membawa gadget dan kadang-kadang terdistraksi oleh itu. Nah, kita harus membatasi masalahnya dulu nih, apa aja yang kita bahas, apa yang tidak kita bahas. Nah, yang pertama, pembatasan masalah kita adalah penelitian hanya membahas penggunaan gadget dalam konteks aktivitas belajar. Jadi kita nggak melihat hal-hal lainnya di belakang, di lain yang itu. Yang kedua, penelitian berfokus pada motivasi belajar mahasiswa sebagai variabel terkait. Ketiga, penelitian menggunakan data angket kuantitatif dari responden mahasiswa yang kita dapatkan gitu. Yang keempat, fokus penelitian hanya pada hubungan dan pengaruh antara kedua variabel tersebut gitu. Boleh selanjutnya, Esa? Nah, dari identifikasi masalah dan juga pembatasan masalah, kita mendapatkan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalahnya yang pertama adalah bagaimana tingkat penggunaan gadget dalam kegiatan belajar mahasiswa. Yang kedua, bagaimana sih tingkat motivasi belajar mahasiswa. Yang ketiga, apakah penggunaan gadget berpengaruh terhadap motivasi belajar mahasiswa. Itu adalah yang kita ingin kita bahas. Nah, tujuan penelitian ini apa aja sih? Tujuannya adalah yang pertama, bagaimana tingkat penggunaan gadget dalam kegiatan belajar mahasiswa. Yang kedua, bagaimana tingkat motivasi belajar mahasiswa. Yang ketiga, apakah penggunaan gadget berpengaruh terhadap motivasi belajar mahasiswa. Oke, dari kita akan ngasih tahu nih manfaatnya dulu nih. Manfaatnya, penelitian ini kami harapkan dapat memperkaya kajian mengenai hubungan teknologi digital dan motivasi belajar dalam ranah pendidikan tinggi. Hasil penelitian ini dapat menjadikan referensi bagi pengembangan teori pembelajaran modern yang relevan dengan era digital. Itu adalah manfaat dari penelitian kita, yang kita harapkan gitu. Oke, kita lanjut ke bab 2, itu adalah landasan teoritis. Oke. Nah, kita kan
sebelum kita tahu apa aja yang kita bahas, kita harus tahu dong apa aja yang kita pengertiannya, misalkan apa pengertian dari gadget. Nah, pengertian dari gadget secara praktis didefinisikan sebagai perangkat elektronik portable yang menyediakan beberapa fitur seperti komunikasi, akses internet, dan juga aplikasi yang memudahkan aktivitas sehari-hari. Contohnya adalah smartphone, tablet, dan juga laptop. Dalam literatur teknologi pendidikan, gadget yang sering dibahas sebagai media akses pembelajaran di luar keras mobile learning kenapa? Karena kemampuannya menghubungkan pengguna ke sumber kajian kapan saja dan di mana saja. Nah, kalau lebih luasnya lagi, penelitian ilmiah tentang tentang gadget ini mendefinisikan gadget bukan hanya sebagai perangkat keras, melainkan juga sebagai komponen teknologi pembelajaran yang mencakup aplikasi, konektivitas serta konteks penggunaannya. Sehingga aktivitas gadget bergantung pada integrasi pedagogisnya atau manfaatnya dalam proses belajar mengajar gitu. Yang kedua adalah pengertian motivasi belajar. Motivasi belajar dapat dipahami dengan dorongan atau uh, dari dalam ataupun dari luar untuk melakukan kegiatan belajar, mempertahankan fokus belajar serta membimbing perilaku benar untuk menuju tujuan tertentu. Gitu. Boleh lanjut, Esa? Nah, kita nih kan kalau misalkan kita tahu nih kita udah gadget dan apa aja sih. Nah, kita kan tahu nih penggunaan gadget dalam pembelajaran, ada kelebihan dan juga ada kekurangan. Nah, kelebihannya yang kita akan bahas adalah akses pembelajaran lebih mudah. Kenapa sih penting? Salah satu keuntungan yang didapat oleh gadget adalah mempermudah akses kita untuk sumber pembelajaran. Gadget bisa memungkinkan murid atau mahasiswa seperti kita untuk memperluas akses konten digital mulai dari buku, artikel, video pembelajaran, serta aplikasi interaktif yang hal ini membuat sumber pembelajaran menjadi lebih luas, tidak terbebankan ter, ter tidak terbataskan oleh jarak, lokasi, sosial dan ekonomi dan juga status. Jadi kita lebih mudah untuk mengakses di mana saja dan kapan saja. Yang kedua adalah mempromosikan belajar berkolaborasi. Kenapa sih? Karena gadget digital juga bisa membantu mahasiswa untuk saling berkolaborasi. Hal ini secara luas memperkuat keaktifan mahasiswa untuk terlibat langsung serta memahami. Gadget digital membuat mahasiswa lebih secara langsung berkolaborasi dengan project group, membagikan sumber daya gitu. Jadi dari sini kita bisa berkomunikasi bahkan bekerja kelompok walaupun dibatasi oleh jarak gitu. Yang ketiga adalah meningkatkan motivasi belajar serta kerjasama. Gadget digital juga berkaitan dengan meningkatkan kerjasama dengan motivasi mahasiswa karena bisa mengambil peran aktif untuk mereka belajar interaktif dan fleksibilitas gadget mobile sangat membantu untuk mahasiswa tetap terikat oleh pekerjaan akademik. Mereka yang dalam hal itu meningkatkan hasil pemahaman dan ingatan juga. Yang kedua adalah tantangan. Tentu saja kalau misalkan ada kelebihan pasti ada kekurangannya. Ini adalah salah satu kekurangan yang benar-benar di-highlight oleh banyak peneliti. Itu adalah pertama adalah distraksi dan juga menurunkan fokus gitu. Gadget mobile dapat mempermudah mahasiswa dan murid untuk mengakses media sosial, aplikasi, pesan singkat, bermain game, dan semua konten yang bukan pendidikan yang dimana membuat fokus kita terganggu. Ini adalah yang sebenarnya penting. Kenapa? Karena tadi kita bisa mengakses pendidikan di mana saja. Nah, sisi lainnya kita juga bisa pemuda yang bukan konten pendidikan. Itu adalah benar-benar kekurangan. Oke, selanjutnya Esa. Oke, sebelum itu lagi kita boleh sebelumnya Esa. Oke, Nah, selanjutnya ada di boleh bab. sebelumnya dulu sebentar. Boleh sebelumnya sebentar. Nah, kita tuh pasti akan tahu nih apa sih ada hubungan penggunaan gadget dan motivasi belajar sih. Ya, secara fungsional gadget meningkatkan akses terhadap sumber, memungkinkan pengguna pembelajaran personalisasi, memfasilitasi interaksi sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar dengan tujuan akademik. Nah, terus jalur distraksinya atau ya yang seperti tadi yang kekurangannya itu adalah gadget bisa menempatkan siswa dalam keingkuran yang penuh gangguan sehingga mengurangi perhatian untuk tugas belajar, melemahkan menelaah materi secara dalam, dan juga menurunkan motivasi belajar yang tidak terkontrol. Oke, boleh ya, silakan dilanjutkan. Oke, selanjutnya ada di bab 3, yaitu metodologi penelitian. Subjek dan objek penelitian. Subjek, mahasiswa semester 1 program studi pendidikan matematika UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan juga beberapa kampus lainnya. Objeknya, pengaruh penggunaan gadget terhadap motivasi belajar. Penelitian ini dilakukan secara online melalui Google Form. Untuk
Kejelasannya, subjek dalam penelitian ini adalah mahasiswa aktif dari berbagai kampus. Kami memilih mahasiswa aktif karena mereka aktif menggunakan gadget dalam proses pembelajaran sehari-hari. Penelitian ini dilakukan secara online melalui pengisian angket, yaitu lewat Google Forms. Lokasi penelitian tidak terkait pada ruang fisik tertentu karena proses pengumpulan data dilakukan melalui media online. Alat penelitian dilakukan menggunakan Google Forms memungkinkan peneliti untuk menjangkau semua objek penelitian terlaksana secara efektif dan efisien. Selanjutnya ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan pengaruh gadget terhadap motivasi belajar mahasiswa. Data diperoleh melalui kuesioner yang disusun dalam bentuk skala dan dianalisis menggunakan statistik deskriptif seperti persentase dan rata-rata untuk menggambarkan kondisi responden secara objektif. Yang dimaksud adalah penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Metode ini digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan suatu fenomena, peristiwa, atau keadaan yang terjadi pada masa sekarang secara objektif. Berdasarkan data yang diperoleh melalui pengukuran numerik, penelitian ini bertujuan untuk menentukan pengaruh gadget terhadap motivasi belajar mahasiswa pendidikan matematika semester pertama dan juga beberapa kampus lainnya. Data dalam penelitian kuantitatif deskriptif akan diperoleh melalui instrumen penelitian seperti angket atau kuesioner yang disusun dalam bentuk skala atau pilihan jawaban tertentu. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik statistik deskriptif seperti persentase, rata-rata atau mean, atau distribusi frekuensi sehingga dapat menggambarkan kondisi objek penelitian secara jelas dan terukur. Penjelasan mengenai penelitian kuantitatif ini telah dijelaskan oleh Warawu 2023. Nah, selanjutnya ada di teknik pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner secara online melalui Google Forms kepada mahasiswa semester pertama program studi pendidikan matematika di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan juga beberapa kampus lainnya yang telah mengisi angket tersebut. Kuesioner dibagikan melalui grup kelas atau Learning Management System atau LMS karena dinilai efektif, efisien, dan sesuai dengan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Nah, selanjutnya ada analisis data. Data kuesioner dianalisis secara deskriptif dengan menghitung rata-rata skor setiap indikator serta persentase skor untuk mengetahui pengaruh gadget terhadap motivasi belajar mahasiswa. Persentase tersebut kemudian diklasifikasikan ke dalam 3 kategori, yaitu yang pertama positif, ada di interval 118 sampai 160 dengan persentase lebih dari 73,75%. Dan yang kedua ada di netral dengan interval 74 sampai 117 dan persentase 46,25 sampai 73,75%. Dan yang terakhir ada negatif dengan interval 32 sampai 74 dan persentase lebih kecil dari 46,25%. Pengelompokan tingkat efektivitas digolongkan berdasarkan analisis data deskriptif yang digunakan dalam penelitian pendidikan untuk memudahkan pemahaman mahasiswa. Nah, hasil analisis kemudian diinterpretasikan dengan membandingkan temuan pada setiap indikator-indikator pengaruh gadget terhadap motivasi belajar mahasiswa dan dianalisis berdasarkan hipotesis yang berkaitan dengan penelitian sebelumnya. Oke, untuk bab 4 selanjutnya ada temuan pembahasan yang akan dijelaskan oleh teman saya lagi, Fahri Albani. Oke, terima kasih Esa. Nah, kita akan temuan pembahasan dulu ya. Pertama adalah deskripsi dulu. Kita apa yang kita dapatkan, kita mahasiswanya, apa poin dari setiap poinnya, apa gunanya segala macamnya. Oke, dari data penelitian ini diperoleh melalui penyebaran kuesioner dan platform Google Form. Dengan hasil kami mendapatkan 32 responden dan juga membuat 18 pertanyaan dengan 2 pertanyaan opsional. Ini adalah persyaratnya. 2 pertanyaan opsional